Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat. Iya. Bang Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, kayak mana Bang? Kayak biasalah di rumah terus. Aduh. Bosan sih. Iya ya. Gimana kabarnya? Aduh, aku pengen kali lah masuk sekolah. Tapi gimana lah Bang? Karena pandemi ini, jadi aku nggak bisa lagi masuk sekolah. Kita tunggulah ya Bang, pemerintah ya. Oke Bang Aro. Adik-adik, kita punya kata kunci loh. Ayo, sama-sama ya. Coba Bang Andri, apa kata kuncinya? Ikuti gerakan Abang ya. Iya. Kata kunci kita adalah Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, sama-sama kita katakan ya. Apa kata kunci kita teman-teman? Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal yang baik. Oh ya teman-teman, adik-adik. Sebelum kita memulai pujian hari ini, ayo sama-sama kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Buat hari ini di dalam nama Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga adik-adik ini yang mau memuji nama-Mu, berikan semangat baru dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Katakan yes 3 kali. Yes. Yes. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya di rumah bangkit berdiri. Sana belum bangkit berdiri lah. Ini juga berdiri juga. Ayo semuanya bangkit berdiri. Okay. Ibu-ibu sama bapak-bapaknya juga berdiri. Ayo. Kita memuji Tuhan. Okay. Kita anggap pujian kita. Berani tampil beda. Ayo semua tepuk tangannya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat apa? Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku buat gayanya masing-masing. Berani tampil beda. Ayo semua tepuk tangan tadi. Katakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Semuanya didik buat gayanya masing-masing. Buat gayanya. Berani tampil beda. Katakan aku. Katakan aku lu. Katakan aku. Buat gayanya masing-masing. Berani tampil beda. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. Coba
Apa kata kunci kita teman-teman? Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. kurang keras. Iya, abang nggak dengar dari sini. Coba. Bangun nih bang. Iya baru bangun kayaknya. Oh, kita coba ya. Apa kata kunci kita teman-teman? Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Ayo adik-adik, kita masih puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, Sungai Sukacitaku. Ayo semua tepuk tangan adik-adik. Sungai Sukacitaku mengalir dalamku. Katakan yes. Melimpah dalamku, ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir dari bawah, mengalir bersamamu, ke kiri, bersuka di dalammu, ke kanan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo adik-adik semangat ya memuji Tuhan. Katakan lagi sungai sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Oh yes. Yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Apa kata kunci kita teman-teman? Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ya. Semua ambil sikap yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Amen. Kami telah memuji-Mu Tuhan Yesus, telah bersuka cita bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Bapa, berkati setiap kami di sini Tuhan Yesus, berkati anak-anak Sigu mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menyembah-Mu dan juga bisa mengalami Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau yang selalu menjaga kami dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita ini, kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua rahmat baik. Kau jadikan hidupku berarti. terima kasih Tuhan. Amen. Percaya rencana-Mu yang baik Tuhan. Amen. Tolong dari awal kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan bagi diriku. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik selama-lamanya. Engkau Tuhan yang dahsyat,
Engkau Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Amin. Buat hari ini Tuhan Yesus, Amin. kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan-Mu Tuhan, buat waktu ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan atas apa yang kami alami hari-hari ini, itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Amin. Kami tetap percaya bahwa rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan, bahwa rencana-Mu tak pernah gagal Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak Sigu yang hari ini ibadah Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan kami tetap memandang atas apa yang terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Berkati anak-anak Sigu yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar kami setelah mendengarkan firman ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat buat teman-teman kami di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah hati dan pemikiran kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan semua baik ya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Lambo. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan. Makanya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap semangat tentunya kan? Karena kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah meminta Tuhan untuk menyertai kita, khususnya untuk mendengar firman Tuhan ini. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau mengulangi kata kunci yang sudah diajarkan oleh Bang kita tadi ya. Nah, kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan menciptakan aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, Tuhan pengen kita melakukan hal-hal yang baik. Seperti ayat super kebenaran kita minggu ini tertulis di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ya, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah adik-adik, perbuatan-perbuatan baik itu seperti apa ya? Apakah ketika kita tergoda, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak, tentu tidak ya. Jadi perbuatan yang baik itu perbuatan di mana kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan inginkan, itu kita melakukan hal-hal yang baik. Di luar itu, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ketika kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu kita berarti sudah tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, pengen nggak melakukan hal-hal yang baik? Nah Tuhan menciptakan kita untuk kita melakukan itu. Kenapa kita harus melakukan yang baik ya? Kenapa Tuhan tidak menginginkan kita melakukan yang jahat? Nah adik-adik, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena dengan melakukan hal-hal yang baik berarti kita sudah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu kita sudah membuat Tuhan senang ya. Dengan melakukan firman-Nya Tuhan senang. Oke, adik-adik, hari ini Miss akan cerita tentang tokoh Adam dan Hawa. Nah adik-adik, tokoh Adam dan Hawa ini tentunya kalian sudah pernah mendengar, mungkin sebagian. Nah, gak apa-apa, kita dengarkan lagi karena tokoh
Adam dan Hawa ini ada di firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal apa yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Nah, di sini diceritakan Adam dan Hawa itu tergoda. Kita bisa menyaksikan apakah Adam dan Hawa itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Oke, sekarang siap-siap duduk yang rapi. Kita mau menyaksikan film video tentang tipuan ular kepada Adam dan Hawa. Selamat menyaksikan. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tentang tokoh Adam dan Hawa, di mana mereka melakukan satu kesalahan. Kesalahan itu apa ya? Nah, Adam dan Hawa awalnya diciptakan Tuhan dengan takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa itu? Yaitu mereka tidak memakan buah tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tetap menghindari untuk memakan itu karena Tuhan sudah melarang mereka untuk memakannya. Nah, mereka hidup damai di Taman Eden. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka mengambil keputusan yang salah. Kenapa mereka bisa begitu? Nah, di video itu terangkan ada si iblis. Si iblis ini suka menggoda menggoda kita untuk melakukan apa yang tidak Tuhan keinginkan. Ya, si iblis menjelma menjadi seekor ular. Dia menggoda si Hawa untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik, pernah nggak tergoda? Yamis juga pernah tergoda. Tapi ketika kita tergoda, kita tidak melakukan apa yang diinginkan godaan itu, kita tidak melakukan dosa. Tetapi ketika kita menyerah kepada godaan itu, kita melakukan apa yang diinginkan godaan itu, diinginkan si iblis, kita jatuh ke dalam dosa. Berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menciptakan kita, Dia ingin melakukan apa yang baik. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa awalnya melakukan apa yang kata Tuhan. Tetapi ketika datang si iblis menggoda Hawa, dia mengambil keputusan yang salah. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan satu kemampuan untuk memilih untuk taat dan tidak taat. Nah, Adam dan Hawa juga memiliki kemampuan itu, tetapi dia memilih untuk menyerah, untuk mengikuti godaan si iblis, dan akhirnya dia melanggar apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Akibatnya kita bisa saksikan seperti tadi. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa melawan godaan itu? Ya, kita tentunya dengan berdoa, membaca firman, sehingga Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk melawan godaan itu. Seperti yang sering kita katakan dalam ibadah sekolah minggu.
Oke adik-adik, kita hari ini mau aktivitas loh. Nah, kira-kira apa ya aktivitas kita? Gampang kok adik-adik. Nah, sebelum itu kita perlu siapkan kertas dan juga pena satu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita buat dulu pola tangan kita ya. Kita gambar tangan kita. Letakkan tangan, kita buat seperti ini. Nah, kita gambar dulu pola tangan kita. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita buat kita tulis di atas ini, katakan tidak. Kita tulis ya. Kita tulis. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi. Apa ya? Kita tulis sekarang pada godaan. Nah, setelah itu kita buat di sini. Tulis lagi stop. Nah, adik-adik, setelah itu telah jadi semua. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa mewarnai pola tangan ini biar lebih bagus, lebih indah. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, lebih indah, lebih bagus. Dibuat hiasan-hiasannya juga boleh. Nah, setelah itu adik-adik, kira-kira apa sih tujuan dari aktivitas kita ini? Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya, pasti masih ingat apa kata kunci kita tadi. Kata kunci kita, Allah menciptakan kita untuk melakukan hal-hal baik. Nah, jadi setiap kita adik-adik diciptakan Tuhan untuk melakukan hal-hal baik. Nah, misalnya kalau kita lagi ujian kayak kemarin, contoh lagi ujian itu kan di rumah, adik-adik nyontek atau enggak? Kalau misalnya ada yang bilang, udah contek aja, adik-adik harus bilang stop, tidak boleh menyontek. Kita harus katakan tidak pada godaan. Contoh lain lagi, misalnya teman kita punya mainan yang bagus, kita mau ambil, boleh nggak kira-kira ya? Katakan tidak pada godaan, stop. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, karena kita diciptakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, setelah seperti ini, adik-adik bisa foto dengan memegang aktivitasnya, kemudian bisa share fotonya ke grup WA Gereja Anak Sigu, atau bisa juga di Instagram, boleh dibuat ya, boleh dipost di Instagram Gereja Anak Sigu. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan dengarkan pengumuman kita hari ini. Jadi pengumuman yang pertama adalah kita akan ibadah Zoom minggu depan. Jadi kita akan bertatap muka dengan para pembina sama teman-teman kita di via Zoom. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah lewat Zoom. Oke. Yang kedua, kita mempunyai topik doa. Jadi adik-adik, pengumuman yang kedua ini kita punya topik doa per minggunya. Jadi hari Senin sampai hari Minggu. Jadi topik doanya itu kita berdoa buat orang-orang tua yang diberhentikan bekerja saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kita berdoa supaya mereka dapat pekerjaan yang layak adik-adik ya. Amin. Yang ketiga yang paling penting adalah kita punya saat teduh challenge. Wah adik-adik. Jadi adik-adik itu dimulai dari 6 Juli sampai 6 Agustus. Jadi kan setiap hari kan pembina kan memberikan saat teduh. Jadi itu harus kamu kerjakan. Dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu. Itu nggak boleh bolong-bolong ya adik-adik. Jadi kita akan adakan challenge saat teduh. Dalam kategori pertama harus melaporkan
ibadah satu dunia dengan cepat. Yang kedua, harus paling rajin melakukan satu dunia. Boleh bolong-bolong ya adik-adik. Yang keempat, pengumuman yang keempat, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Efesus 2 ayat 10. Ayo adik-adik buka semua kitabnya, Efesus 2 ayat 10. Oke adik-adik, kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita baca sama-sama lagi adik-adik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami percaya Tuhan Yesus kami semakin diberkati oleh firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, berkati setiap anak-anak Sigu yang telah mendengar firman-Mu, yang telah ibadah selama seminggu ini. Berkati kami agar menjadi berkat buat teman-teman kami dan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita tutup doa kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.